Kalau tidak dibakar, Pak, suatu saat dia kembali lagi kan. Jadi kami selaku warga masyarakat tidak mau Kalimantan ini tidak dimasuki orang Madura, Pak. Pada 18 Februari 2001 di Kalimantan Tengah, sebuah rumah warga Dayak di Jalan Padat Karya Sampit dibakar. Pelakunya diduga adalah seorang warga yang berasal dari suku Madura. Ini bukanlah insiden pertama karena sejak tahun 1960-an tercatat minimal 20 konflik kecil di antara kedua suku. Tetapi malam itu semuanya meledak. Dalam 2 hari, ribuan warga Dayak dari seluruh Kalimantan berdatangan membawa mandau dan juga tombak. Kekerasan meluas pada pembakaran rumah, kendaraan, hingga ritual pemenggalan kepala yang disebut ngayau. Hasilnya, lebih dari 500 orang tewas dan lebih dari 100.000 warga Madura pun kehilangan tempat tinggal. Akar masalahnya bukan hanya kemiskinan ataupun politik. Peneliti Abdul Rahman Paci menegaskan bahwa konflik ini berasal pada benturan budaya. Orang Madura dianggap tidak mau memahami budaya Dayak sebagai penduduk asli dan tidak mengindahkan peribahasa di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Di sisi lain, sebagian warga Madura bahkan menganggap Sampit sebagai perluasan dari Sampang. Mereka bahkan memasang banner "Welcome to Sampang 2". Hal ini pun menciptakan sentimen dominasi yang memperparah ketegangan. Inilah fenomena etnosentrisme. Hai semuanya, selamat datang di channel saya, dan pada video kali ini saya akan bahas mengenai fenomena etnosentrisme mulai dari dampak hingga solusinya. Etnosentrisme sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu ethnos yang berarti bangsa dan kentron yang berarti pusat. Artinya menjadikan kelompokmu sendiri sebagai standar untuk menilai segalanya. KBBI mendefinisikan etnosentrisme sebagai sikap yang berpangkal kepada kebudayaan sendiri. Biasanya disertai dengan sikap meremehkan kebudayaan lain. Kata meremehkan ini yang menjadikan pembeda, karena bukan sekedar bangga tapi juga menganggap yang lain lebih rendah. William Graham Sanner, seorang profesor sosiologi Universitas Yale, Amerika Serikat, adalah orang pertama yang secara formal menggunakan istilah etnosentrisme, yaitu pada tahun 1906 pada bukunya yang berjudul Folkways. Sumner tidak hanya menciptakan istilahnya, ia juga menjelaskan kenapa fenomena ini ada. Menurutnya, etnosentrisme adalah naluri biologis manusia, kecenderungan alami untuk loyal kepada kelompok sendiri dan waspada terhadap kelompok luar. Contoh paling seram dalam histori etnosentrisme adalah Nazi Jerman. Hitler meyakini bahwa ras Arya adalah ras paling superior di dunia. Semua ras lain adalah inferior dan menurutnya mereka menghalangi kemurnian peradaban. Keyakinan etnosentris ini berujung pada Holocaust, yaitu pembantaian sistematis terhadap lebih dari 6 juta orang Yahudi, genosida terbesar dalam sejarah modern. Pertanyaannya sekarang, dari mana etnosentrisme itu datang? Menurut Abu Ahmadi, dalam psikologi sosial terdapat 5 faktor utama yang menyebabkan etnosentrisme. Yang pertama adalah perbedaan fisik, perbedaan geografis, perbedaan status sosial, perbedaan keyakinan, perbedaan norma sosial. Etnosentrisme memiliki 2 sisi berbeda. Sisi pertama, etnosentrisme positif. Rasa bangga terhadap budaya dan identitas sendiri bisa menjadi fondasi dari nasionalisme yang sehat. Ketika kita memilih produk lokal karena merasa bangga dengan pengrajin Indonesia, ini adalah etnosentrisme positif. Ketika komunitas adat mempertahankan bahasa daerahnya di tengah gempuran budaya global, ini adalah etnosentrisme positif. Etnosentrisme positif justru bisa memperkuat solidaritas, mendorong pelestarian budaya, dan menumbuhkan semangat untuk maju demi kebanggaan kelompok. Pada sisi kedua, terdapat etnosentrisme destruktif. Masalah ini dimulai ketika rasa bangga itu bergeser menjadi merendahkan kelompok lain. Etnosentrisme ini dapat merusak objektivitas ketika subjektivitas mengalahkan logika dan keputusan menjadi bias, kebijakan menjadi diskriminatif, dan penilaian menjadi tidak adil.
Dan yang paling bahaya, etnosentrisme dalam sisi ini dapat memicu konflik. Lalu bagaimana solusinya? Setelah kita memahami masalahnya, apa yang bisa kita lakukan? Langkah pertama yaitu mengenali prasangka sendiri. Apakah prasangka yang kita miliki berasal dari fakta yang kita pelajari atau hanya karena asumsi yang kita warisi tanpa pernah kita pertanyakan? Langkah kedua yaitu perluas pergaulan lintas budaya. Menurut temuan Adorno, etnosentrisme lebih tinggi pada orang yang kurang bergaul dengan budaya lain. Solusinya yaitu dengan berteman dengan orang dari latar belakang berbeda. Bukan sekedar mengenal dari jauh, tetapi benar-benar berinteraksi, mendengarkan, dan memahami perspektif mereka dari dalam. Langkah keempat yaitu menjadi konsumen media yang kritis. Di era algoritma, media sosial cenderung memperkuat apa yang sudah kita percaya, termasuk prasangka. Generasi muda yang aktif di media sosial harusnya memiliki kemampuan untuk mengevaluasi informasi secara kritis agar tidak mudah terpancing dengan konten yang memperkeruh sentimen antar kelompok. 500 lebih nyawa hilang di Sampit, bukan karena perang antar negara, bukan karena bencana alam, tetapi karena dua kelompok yang hidup berdampingan selama puluhan tahun tidak benar-benar belajar memahami satu sama lain, dan masing-masing meyakini bahwa cara hidupnya lah yang paling benar. Indonesia memiliki 1340 suku bangsa. Hal ini bisa menjadi kekuatan terbesar kita, tetapi juga bisa menjadi bom waktu yang paling berbahaya. Yang menentukan mana yang terjadi bukanlah pemerintah, bukan undang-undang, tapi cara kita, kamu dan aku, memilih untuk melihat perbedaan setiap harinya. Etnosentrisme tidak dimulai dari kekerasan. Etnosentrisme dimulai dari stereotip yang dianggap lucu, dari asumsi yang diwariskan tanpa pernah dipertanyakan, dari prasangka kecil yang dinormalisasi setiap hari. Bangga dengan budayamu itu bagus, perlu, tapi jadikan kebanggaanmu itu menjadi jembatan dan bukan tembok. Sekian penjelasan saya mengenai fenomena etnosentrisme dan sampai jumpa.